Oke guys, ketemu lagi dengan saya Raymond di Race Channel. Hari ini jujur aja selama PPKM ini kita bingung. Kita mau podcast, orangnya juga lagi nggak enak badan. Kita mau mengunjungi tempat, lagi PPKM, pada tutup. Yang terutama untuk hari-hari ini memang COVID kan lagi gencar banget. Ya saya sekali lagi mengucapkan turut berduka cita bagi kalian-kalian yang mempunyai keluarga yang meninggal dunia atau karena COVID dan lain-lain. Cuman saya juga menghimbau buat kalian-kalian yang tetap menggunakan prokes, protokol kesehatan. Masker, cuci tangan, oke, jaga jarak. Ayolah guys, kita masih punya jalan yang panjang untuk kehidupan ini. Untuk bangsa Indonesia ini pasti bisa sembuh. Oke, itu untuk perkenalan kita awal. Dan apa sih yang mau kita bahas hari ini? Apa sih yang mau saya bahas? Jujur aja saya kepingin membahas sesuatu, yaitu tentang tempat kerja saya, workshop saya. Kenapa saya berkecimpung di dalam dunia otomotif? Karena memang itu sudah suatu suatu gairah tersendiri ya. Hasrat tersendiri untuk bermain otomotif mulai dari saya SMP. Mulai dari saya SMP itu saya memulai dengan otomotif dengan menggunakan mobil dari lansiran dari Volkswagen. Saya salah satu penggemar dari VW. By the way, untuk yang lainnya adalah yang saya bahas adalah tentang race big bike. Nah, kenapa kok saya bisa berkecimpung di motor? Karena salah satu hobi saya adalah motoran. Mulai dari road race, mulai dari balapan jalanan, tapi jangan ditiru ya guys. Itu udah lama banget. Jadi dari race big bike ini saya bisa berkecimpung bermain di motor besar. Karena dari kecil saya memang suka ngeliatin rombongan-rombongan Harley, itu saya suka. Saya sempat berpikir, waduh kepingin nih kayak gitu, waduh kepingin. Nah itu dimulai dari mimpi, karena mimpi itu gratis guys. Jadi buat kalian, bermimpilah dahulu karena mimpi itu gratis, nggak bayar. Dan saya menganjurkan buat kalian untuk lebih berani mengungkapkan perasaan, atau mengungkapkan hobi, atau mengungkapkan pikiran kalian. Kalian pingin apa silakan, boleh dikerjain. Jadi mulai dari kecil saya memang suka dengan motor besar. Baik itu sport atau Harley Davidson atau apapun, saya hobi banget. Oleh karena itu saya mulai mendirikan race big bike dari tahun 2012. 2012 awal saya mulai mendirikan race big bike. Motornya ya barusan motor saya yang diservis gitu. Kemudian baru motornya orang-orang tuh pada masuk tuh banyak. Mulailah di situ punya anak buah 1, 2, 3. Sampai sekarang pun anak buah cuman dikit kok. Saya nggak terlalu banyak. Anak buah cuman 3 orang. Karena jujur aja kita memang private workshopnya by appointment. Makanya kita mengcustom segala sesuatunya itu lebih fokus. Kalau kita mengerjakan benar-benar kita kerjakan dengan tulus. Dengan benar-benar sesuai dengan keinginan customer. Makanya kita mengcustom dalam setahun paling cuman 3 atau 4 biji. 3 atau 4 motor saja yang kita custom benar-benar totalitas ya. Karena di race big bike ini memang lebih mengutamakan keinginan dari customer, yaitu build for dream. Apa yang customer pikirkan kita coba melampiaskan di motornya. Tapi sebelum itu biasanya kita mengajak customer kita untuk bertemu dan saling berbicara, curhat gitulah ceritanya. Kepinginnya motor model apa, digunakan untuk apa, fungsionalnya untuk apa, apakah pantas dengan orangnya, itu mesti kita pikirkan. Ketika kita membuat tetapi tidak cocok dengan orangnya, jelas orangnya males naik motornya. Makanya itu dari sini saya ingin menceritakan race big bike itu basicnya adalah karena mengerjakan motor sendiri, mengerjakan motor saya sendiri. Sehingga saya bisa
mendirikan suatu bengkel, tidak banyak orang, tapi kita lebih fokus. That's why orang-orang yang datang ke sini lebih mengutamakan dari personal. Maksudnya personal begini, orang yang datang ke sini tidak pernah tahu dari iklan atau apapun. Kita banyak dari kenalan-kenalan, personal ke personal. Merasa puas di sini, mereka main ke sini. Oleh karena itu, Race Big Bike hadir buat kalian yang ingin mengcustom atau membuild something yang kalian pinginin gitu. Kemudian dari situ kita merambah ke arah tune up, ganti oli, ya yang pengerjaan kecil-kecil gitu deh, yang setiap harinya dilakukan oleh bengkel-bengkel lain. Dari situlah kita mulai dikenal oleh banyak orang, dari komunitas-komunitas banyak sekali, dari luar kota, luar pulau banyak sekali yang tahu dari Race Big Bike ini. Saya juga berterima kasih kepada semua customer yang sudah mau memberitahukan kepada orang-orang lain. Saya terima kasih sekali lagi. Cuman jujur aja, kembali lagi untuk hari ini kita tidak menerima terlalu banyak orang datang. Kita lebih cenderung by phone atau enggak WA. Jadi untuk orang anak-anak yang lagi kumpul-kumpul di sini kita kurangi, karena kita nggak mau membuat suatu klaster baru, yaitu klaster COVID, terutama di bengkel saya. Please jangan. Kemudian kerjaan saya apalagi sih? Saya mempunyai tempat detailing namanya Race Clean Up. Saat ini di Surabaya ada 2, di HR Muhammad dan di Jalan Lontar. Di Jalan Lontar itu di mana sih? Tempatnya ada di tempatnya dokter mobil. Memang saya diajak kerjasama di dalam dokter mobil itu, bengkel dokter mobil. Dokter mobil mah kok Alum sudah terkenal. Yang Surabaya yang punya si Kevin. Gitu, saya terima kasih sekali lagi buat Kevin udah mau ngajak saya. Race Clean Up. Race Clean Up ini apa aja sih? Kita macam-macam. Karena saya ini hobinya bersih-bersih. Jadi kalau saya punya mobil, saya punya motor, itu selalu bersih. Selalu kinclong. Karena menurut saya kebersihan itu merupakan dari iman. Tertanda kalau orangnya juga suka bersih-bersih. Oleh karena itu, mobil saya memulai dari mobil saya juga sendiri. Mobil saya bersihin dulu. Saya suka detailing di rumah. Dari situ, jujur aja saya detailing belajar dari seseorang yang tidak mungkin saya lupakan. Namanya Halim. Halim Surabaya. Dan juga dari anak buahnya namanya Sugeng. Itu salah satu beberapa orang yang saya belajar dari mereka adalah cara mendetailing mobil. Hal apa yang harus kita lakukan, hal apa yang tidak boleh kita lakukan. Dari situ saya baru langsung mempelajari lagi lebih dalam melalui belajar ya, studi untuk detailing. Belajar moles, belajar lain-lain itu kayak gitu-gitu semuanya. Saya pelajari benar-benar. Dari situlah saya punya keinginan akhirnya membuka cuci mobil waktu dulu. Karena cuci mobil itu perputarannya cukup lambat. Akhirnya saya tetapkan untuk saya tutup. Saya ganti menjadi detailing. Saya mengambil nama Race Clean Up. Dari mana nama Race Clean Up? Race jelas nama saya sendiri, Raymond. Clean up-nya itu bersih. Jadi dari situ saya tambahin lagi detailing pro. Karena jujur kembali lagi orang yang masuk ke Race Clean Up detailing pro ini lebih condong dari personal ke personal. Orang-orang yang benar-benar kepingin mobilnya bersih, kepingin mobilnya kinclong, kepingin mobilnya lebih mengkilat. Entah nanti itu mobil dari mobil baru, mobil bekas, atau mobil restorasi, atau mobil itu barusan selesai dibangun. Itu mungkin kita bisa membersihkan semuanya. Kenapa kok saya tertarik di bidang detailing ini? Karena menurut saya selama orang masih cinta dengan otomotif, mereka pasti memerlukan tempat detailing itu. Oh iya, saya lupa. Race Clean Up juga ada di Bekasi, Jawa Barat. Letaknya itu di Ruko Galaksi Bekasi.
Buat kalian-kalian yang kepingin tahu di mana aja, nanti bisa saya kasih tahu ada Race Clean Up Surabaya, Race Clean Up Bekasi. Surabaya ada 2, Bekasi ada 1. Nanti setelah ini mungkin kita akan membuka franchise lagi. Kita ada di masih melakukan penawaran, ada di Sidoarjo, Malang sama Gresik. Jadi buat kalian-kalian yang daerah sekitar sana, nantikan aja. Atau kalau ada yang mau franchise, boleh silakan hubungi langsung ke adminnya Race Clean Up. Nanti kita bisa langsung memberikan SOP atau enggak penawaran-penawaran untuk franchise. Oke guys. Kemudian dari Race Clean Up ini saya benar-benar mendalami apa yang dinamakan pembersihan, apa yang dinamakan detailing. Bagaimana sih kalau kita mengatasi mobil yang barusan dicat? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sih kita menghadapi masalah kecipratan cat tembok yang biasanya terjadi sehari-hari? Bagaimana sih kita bisa membersihkan semut-semut yang ada di mobil atau ada kecoa kecil, biasanya kan komplainnya orang seperti itu. Atau bagaimana sih kita bisa membersihkan memberikan treatment untuk mobil-mobil baru? Itu penting banget. Mobil baru, banyak orang merasa, oh, mobil saya baru, ngapain saya poles? Salah besar. Mobil baru harus benar-benar dipoles, bukan mengikis, tapi memberikan perlindungan. Sekali lagi memberikan perlindungan, supaya cat itu akan lebih tahan lama. Karena ingat, Indonesia ini adalah iklim tropis. Jadi panas mataharinya itu melebihi dari negara lain. Kita perlu perlindungan atas cat mobil kita sendiri. Ini omongan saya mungkin bagi orang-orang yang benar-benar konsen sekali ya terhadap mobil, terhadap perotomotifan, terhadap hobi lah, entah mobil, entah motor, terserah. Tapi ini orang-orang konsen sekali. Makanya itu saya ngomong mengenai mobil baru itu penting banget. Mulai dari baru, ayo dikasih treatment namanya detailing. Terserah mau ngambil detailing yang apa, terserah. Kalau saya anjurkan sih glass coating. Atau orang sering menyebutnya itu seramik atau apapun lah. Kalau di tempat kita menyebutnya glass coating. Oke, mengenai glass coating. Glass coating itu sangat penting untuk perlindungan cat. Seperti halnya kalian kalau cewek terutama biasanya kan kasih kutek. Nah, dari kuku kemudian dia menaik ke warna. Setelah warna mereka menaik ke clear. Iya kan? Clear itulah yang bisa dikatakan sebagai glass coating. Karena dia akan melindungi cat lebih tebal. Sehingga untuk terkena goresan itu pasti akan terkena goresan. Cuman kalau kita poles dia akan hilang. Apa sih kalau orang ngomong baret ini bisa hilang enggak? Kalau menurut saya baret itu dikatakan baret itu berarti akan terjadi pengikisan di cat atau ada garis yang menghilangkan cat. Kalau itu suruh menghilangkan, saya jamin tidak mungkin bisa hilang. Kalau samar bisa. Jadi seringkali kata-kata iklan atau kata-kata orang suatu bengkel lain atau saya nggak menyebutkan bengkel mana, baret hilang semua, baret hilang semua. Saya nggak yakin. Kalau dia ngomong samar, saya yakin. Saya juga bisa membuat samar. Kalau mau hilang, jelasnya pasti harus dicat. Sekali lagi, harus dicat. Tutorial dalam mengatakan warna itu mulus, itu tidak ada satu flek apapun. Itu mulus, menurut saya. Jadi di Race Clean Up ini saya benar-benar belajar bagaimana kita bisa mencintai mobil kalian sendiri, mencintai apa yang kalian punya. Seperti halnya kalau kalian sudah dikasih mobil atau motor, masa sih nggak kalian simpen baik-baik? Masa sih nggak kalian rawat dengan baik? Disinilah Race Clean Up tuh hadir bisa memenuhi keinginan kalian. Jadi buat kalian
penggemar otomotif khusus wilayah Surabaya dan sekitarnya boleh langsung aja main di Race Clean Up untuk perawatan mobil atau motor kalian ataupun sepeda. Di sini juga ada. Waktu zamannya Brompton, road bike, mereka bawa ke sini untuk apa? Dimulusin. Karena dengan mulus pakai sepedanya itu lebih pede katanya. Harga-harganya pun ada harga-harga khusus. Kita nggak terlalu mahal kok. Kita pasaran masih sesuai dengan pasar. Cuman yang kita hargai adalah penilaian hasilnya. Itu yang paling penting. Oke guys. Jadi kalau untuk Race Clean Up cukup simple, singkat dan jelas, yaitu untuk perawatan mobil dan motor kesayangan kalian. Entah itu sepeda, entah itu apapun, semuanya pasti oke. Jadi buat kalian-kalian yang benar-benar kepingin merawat otomotif atau merawat mobil atau motor atau apapun, boleh langsung ke Race Clean Up. Kali ini saya juga mau ngomong mengenai di sini mereview motor. Mereview motor adalah salah satu kegiatan yang saat ini lagi saya gemari. Karena apa? Jujur mereview motor ini meningkatkan pengetahuan saya dalam menjelaskan motor-motor. Di sini banyak banget dan juga saya bisa senang melihat motor setiap hari. Makanya ada motor yang mulai dari Harley. Harley banyak tipenya, ada yang naked, ada yang tipe touring, ada yang tipe cruiser. Cruiser itu apa aja? Itu banyak macamnya. Touring itu tipe apa aja? Banyak macamnya. Naked itu tipe apa aja? Banyak macamnya. Sportnya Harley apa? Ada juga. Jadi di satu sisi di tempat review saya ini banyak motor-motor bergelimpangan, bergelimpangan. Bukan, dan juga di sini juga ada sport. Ada Kawasaki, ada Triumph. Triumph salah satu motor yang enak juga sih. Mas, nanti ya, kapan-kapan saya akan mereview antara Harley dengan Triumph. Kita membuat perbandingan. Oke, plus dan minusnya. Cuman semuanya pasti ada kelebihannya masing-masing. Dan juga keenakannya masing-masing. Jadi saya berharap melalui channel saya ini kalian bisa mengenal siapakah Raymond dari Race Channel ini, dan tidak menutup kemungkinan kalau ini cuma otomotif aja, karena saya juga suka mengajak orang podcast mengenai kehidupan masing-masing. Tapi kembali lagi, kehidupannya seorang pencinta otomotif. Mungkin dia punya bidang lain, baik bidang pekerja yang tidak berhubungan dengan otomotif. Tambah menarik guys. Oke. Jadi untuk kalian stay tune terus Race Channel, jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga klik lonceng kalian biar setiap apa yang kita tampilin di sini kalian bisa senang. Kalian bisa request deh, komen aja, minta apa, request apa, silakan. Oke. Jangan lupa terus tontonin Race Channel, oke? Saya Raymond, undur diri. Bye.